Nah, yang ada di hadirat Allah Isa Uncop, bukan Muhammad. Tidak ada dalilnya Muhammad ada di hadirat Allah. Ini makanya saya bilang umat muslim menambah-nambahi apa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Baik, ini yang pertama. Udah? Saya tanggapi. Oh, sebentar. Sebentar, kamu tuh dibicara panjang lebar. Saya sabar menanti. Panas dia, panas. Panas. Jawabannya ke 3 kali tadi ya, 3 sesi itu aja keputar ya di sini. Nah, sabar. Ini udah 41.000 orang nih, dengar. Perhatikan. Iya. Perhatikan ya, di hadapan 41.000 orang. Seorang ahli tafsir Al-Quran, seorang ulama besar di Indonesia yang bernama Profesor Dr. Quraisy Shihab, bahkan ada tafsirnya, tafsir Quraisy Shihab. Seorang ulama besar, Uncup PI nggak ada apa-apanya. Apa? Kata seorang ulama besar. Kalau saya nggak mau sob mengutip yang ecek-ecek, saya mengutip seorang pakar Al-Quran. Ya, apa kata Quraisy Shihab? Perhatikan. Apa kata dia? Perhatikan dengan baik-baik ya. Tolong pasang telinga kalian. Ini memasuki segmen yang terakhir Pak Quraisy. Masih ada kesempatan untuk bertanya saya ataupun tentang kemuliaan di sisi Allah Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa ya gitu. Iya satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Sesuai dengan perkataan Muhammad. So, Muhammad berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau sudah dijamin masuk surga? Muhammad bilang tidak. Mau saya tunjukkan dalilnya? Nih, saya tunjukkan dalilnya. Muhammad tidak mengatakan dirinya tidak dijamin masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Perhatikan. Ya. Perhatikan. Saya tunjukkan dalilnya. Apakah Muhammad dijamin masuk surga? Ternyata tidak. Saya balikkan ya. Saya balikkan kamera saya lagi. Kalau saya ngomong ada dalilnya semua sob. Bahkan dalam Al-Quran umat muslim wajib masuk neraka. Perhatikan. Artinya Rasulullah bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Tidak juga denganku. Perhatikan, tidak juga dengan pengakuan Muhammad sendiri, Uncok, bahwasanya Muhammad tidak dijamin masuk surga kecuali rahmat Allah. Tetapi pernyataan-pernyataan Muhammad di ayat lain bahwasanya dengan mengucapkan kalimat syahadat pintu surga, bahkan tidak akan ada yang masuk surga selain dari Muhammad duluan. Makanya saya bilang sob, percaya sama Muhammad sama saja percaya kepada saya ngomong nanti muncul hati. Perhatikan sob, kata Muhammad tidak ada amalan pun yang bisa memasukkan ke dalam surga, betul? Betul? Nanti ku jawab. Tetapi pernyataan Muhammad bertentangan dengan omongan Muhammad sendiri. Jadi Muhammad berkelahi sama dirinya sendiri. Perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga.
berzina, mencuri, masuk surga. Makanya saya bilang, sob, Muhammad kalau diperiksa di pengadilan habis dia. Karena apa yang diomongin dia bertentangan dengan apa yang diomongin dia. Jadi Muhammad ribut sama dirinya sendiri. Tidak ada satu amalan yang bisa memasukkan ke orang ke surga. Di satu pihak Muhammad mengatakan orang mengucapkan syahadat masuk surga. Bahkan seorang Muhammad tidak mengerti makna tidak ada Tuhan selain Allah. Seorang Muhammad, bayangkan, pemimpin tertinggi di dalam umat Islam tidak mengerti makna syahadat. Dia memaknai syahadat itu hanya di bibir saja. Kenapa saya katakan hanya di bibir saja? Begini. Biasanya kalau orang bersyahadat itu ada konsekuensinya. Dia harus mengimplementasikan. Kalau orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka Allah itu harus menjadi Tuhannya. Dia nggak boleh mendengarkan perkataan selain daripada perkataan Allah. Contoh, kalau orang berzina atau mencuri, contoh Angelina Sondak, gara-gara dia mualaf terus dia korupsi. Perhatikan. Ketika Angelina Sondak syahadat, dia mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu tidak lama setelah itu dia korupsi. Pertanyaan saya begini, ketika Angelina Sondak mencuri uang rakyat, siapa di situ yang sedang dia dengarkan? Dia sedang mendengarkan Allah atau dia sedang mendengarkan iblis? Karena ketika dia sedang mendengarkan Allah, maka dia harus mengikuti perkataan Allah. Makanya ketika dia mengucapkan syahadat, itu hanya di bibir saja, persis seperti yang diajarkan Muhammad. Barang siapa yang mengucapkan syahadat, dia masuk surga, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Makanya saya bilang, syahadat bagi Muhammad hanya di mulut saja. Tidak ada implementasinya. Silakan, aku jawab ya. Jadi mau jadi kabur apa mau jadi lanjut? Baik, harus ku jawab dulu ya. Aku harus ajarin kamu dulu bentar ya. Nih, aku kasih tahu ya. Aku jawab dulu tentang masalah hadisku. Ya, gampang. Aku cari hadisnya dulu ya. Yang lengkap aku carinya karena kamu potong-potong Ustadz Abdul Somad videonya. Terus juga kamu potong-potong hadisku. Meskipun berzina dan mencuri tetap masuk surga. Salah. Kau kagak baca yang pertama dari hadis itu. Apa yang dikatakan oleh hadis itu? Ya, asalkan tidak syirik ya. Asalkan tidak syirik, jika dia melakukan dosa zina dan mencuri, yang penting kagak syirik, ya dia tetap akan masuk surga. Nah itu. Tapi hukum, bentar dulu, jangan kau potong dulu ya. Tapi dosa zina dan dosa mencuri itu tetap ada balasannya. Kau buka yang pertama hadisnya. Asal tidak menyembah, asal kamu hanya menyembah Allah, tidak menyembah manusia, meskipun kamu berzina dan mencuri tetap masuk surga. Kayak gini, maksudnya lebih bagus kamu mencuri barang orang lain daripada kamu nyembah manusia. Kalau nyembah manusia, kata hadis itu, ya syirik itu tidak akan diampuni sesuai An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan ngampuni dosa penyembah manusia. Gak akan gitu. Jadi hadis itu Des ya adalah perbandingan dosa. Lebih baik ya kamu mencuri milik orang lain daripada kau menyembah manusia. Penyembah manusia kagak akan keluar dari neraka, tapi mencuri milik orang lain ya itu akan dihukum, tapi bila hukumannya udah habis akan dikeluarkan dari neraka. Jadi kau mau nyembah manusia masuk neraka semuanya, kagak keluar lagi dari neraka.